Halo, ketemu lagi ya di channel Maira. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat. Nah, oke, kali ini saya sharing dan berbagi itu bagaimana kita memasang atau sebelum memasang sebuah driver, tepatnya pada waktu kita akan memasang transistor pinal. Jadi sebelum pemasangan transistor pinal itu ada baiknya kita menguji dahulu apakah sebuah driver itu sudah keadaan normal ataupun tidak. Tetapi sebelum itu, untuk pengujian ini ada jenis-jenis driver yang bisa kita uji dengan cara ini, atau ada juga jenis driver yang bisa langsung kita tes tanpa pinal. Nah, yang bisa langsung tanpa pinal yaitu jenis seperti ini, driver OCL. Nah, untuk sebuah driver seperti ini bisa langsung kita uji dengan kita pasang PCC dan kita uji tanpa transistor pinal. Itu bisa kita lihat keadaannya normal apa tidak. Seperti kita lihat, karena di sini ada resistor yang bernilai 330 ohm yang menuju ke speaker ya, jalur speaker, dan yang ke emitor masing-masing kedua driver ini. Nah, kalau untuk yang jenis seperti ini bisa langsung kita tes ya tanpa transistor pinal. Jadi bisa kita tes langsung, kita colokkan PCC-nya dan kita tes outnya. Tesnya bagaimana? Tesnya yaitu kita hanya bisa melihat DCU dan bias, tetapi juga bisa kita bunyikan untuk driver ini. Kita bisa. Nah, ada beberapa jenis driver yang tidak bisa kita uji seperti ini. Jadi ada beberapa driver itu tidak bisa kita uji seperti ini. Jadi kita langsung pasang, untuk tegangan langsung kita uji itu tidak bisa. Nah, yang seperti apa tuh? Yang seperti ini contohnya. Contohnya yang seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk drivernya, kedua driver. Jadi kita lihat kaki emitornya yang menuju basis transistor pinal. Itu tidak ada resistor yang menuju ke speaker. Ini kita bisa lihat kan. Nah, ini hanya untuk resistor penyeimbang ya. Jadi resistor yang ini sama yang ini tidak menuju ke out speaker. Bisa kita lihat ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetes sebuah driver ini tanpa pinal? Yaitu kita pasang resistor. Jadi kita pasang resistor dari kaki emitor driver ke out speaker. Jadi kita jumper dulu dengan menggunakan resistor. Untuk resistor bisa kita gunakan mulai dari 330 ohm, 220 ohm sampai 100 ohm. Nah, kali ini saya akan praktekkan. Sebelum praktekannya, saya uji dahulu. Karena di sini saya ada sebuah driver, yaitu ini kalau tidak salah perkutut ya. Desainnya dari Pak Anies Tardi. Nah, dia tidak ada resistor yang menuju ke speaker ya, tidak ada. Ini hanya yang ini hanya untuk penyeimbangnya. Untuk penyeimbang antara kaki emitor driver ini sama driver yang ini. Nah, dia tidak ada ya, seperti yang OCL ini dia ada dari emitor ke out speaker. Nah, bagaimana untuk pengujiannya seperti ini. Jadi kita pasang
resistor dari kaki emitor driver ke out speaker melalui resistor 330 ohm. Jadi kita coba dulu ya. Kita coba dan kita uji. Untuk driver yang ini juga bisa langsung ini, tanpa harus kita merubah, ini bisa langsung juga. Untuk yang seperti ini juga sama, ini driver Montarbo. Ini bisa kita pasang resistor yang menuju ke out speaker. Oke, kita coba yang ini ya. Kita pasang dulu untuk tegangannya. Jadi saya mengujinya tanpa kita pasang terlebih dahulu resistor dan pinalnya. Apakah hasilnya bisa kita lihat? Seperti ini. Jadi di sini saya sudah siapkan resistornya. Tegangan min di sini. Oke. Untuk tegangan plusnya di sini. Sekarang kita coba. Kita lihat nilai kaki emitor yang menuju ke basis final ya. Ini yang menuju ke basis final, yang NPN dan PNP. Nah, kita hidupkan. Kita langsung ukur saja ya. Nah, kita bisa ukur, ini sudah saya colok. Ini untuk tegangannya saya coba. Hanya untuk coba dulu, tegangannya kecil ya, wajib kecil dulu ya. Nah, kita ukur di outnya. Di sini terbaca cukup besar ya untuk DCO-nya. Terus kita ukur juga di kaki emitor yang menuju basis final. Kan bisa ukur 25 volt. Yang di sini juga 25 volt kurang lebih ya. Jadi nilai di sini hampir sama tegangan input di sini. Nah, untuk yang belum paham, jadi pada saat pengujian seperti ini, nanti dibilangnya, wah ini drivernya ada masalah. Nah, padahal belum tentu drivernya itu ada masalah, karena pengujiannya mungkin belum pas ya. Nah, jadi kita praktekkan di sini. Nah, bagaimana kalau kita pasang resistor dari kaki emitor kedua kaki driver menuju ke out speaker. Jadi keduanya ya kita pasang, yang rel negatif dan positif atau PNP dan NPN. Kita pasang seperti ini. Tuh, ini sudah terpasang ya. Oke, kalau tadi basis yang menuju ke transistor final terbaca kurang lebih 25 volt. Sekarang kita colok ya. Kita uji kembali. Oke, kita uji untuk DCO. Nah, di sini sudah bisa kita lihat DCO sudah terbaca 005 atau 004 mV. Ini terbilang sudah bisa. Terus kita ukur lagi kaki emitor yang menuju ke basis transistor final. Nah, di sini sudah terbaca 220 mV. Dan di rel negatif kita coba lihat juga. Nah, di sini sudah terbaca juga. Kurang lebih sama 220 mV untuk tegangan biasnya. Nah, artinya kalau keadaannya sudah seperti ini, jadi bisa kita lanjut untuk pemasangan transistor final. Oke, begitu ya. Nah, ini juga kalau keadaannya seperti ini, jadi bisa kita juga untuk menguji suaranya. Jadi keadaan seperti ini pun bisa kita tes untuk suaranya. Oke, kita tes ya. Kita pasang speakernya ya. Untuk speaker saya pasang di sini saja. Untuk ini out speakernya ya. Kita sini saja, ini sama saja nih. Untuk out speaker. Oke,
Kita coba ya, kita tes. Ini volumenya sudah saya besarkan. Kita kasih input. Ini sudah hidup ya. Nah itu. Nah, sudah hidup kan, sudah ada suaranya. Ini bisa kita bunyikan, tapi tidak boleh ya, hanya untuk batas pengujian. Nah, pada saat pengujian seperti ini, kita cek lagi biasnya di sini. Nanti terbaca itu agak sedikit lebih besar. Itu kenapa? Karena tegangan bias sudah tercampur dengan tegangan output sebuah driver. Itu kan dia harus tegangannya AC, jadi dia sudah tercampur. Jadi seakan-akan tegangan bias di sini pada transistor final ini akan terbaca besar ya, padahal itu normal ya. Oke, sampai di sini ya untuk sharing hari ini ya. Ini hanya sharing, dan pengujian ini selalu saya lakukan sebelum pemasangan untuk transistor final tuh ya seperti ini. Begitu saja ya, hal yang paling mudah. Oh ya, untuk pengujian yang seperti ini ada baiknya kita mengujinya memulainya dengan dari PCC kecil dulu ya. PCC kecil kita uji dulu, tapi dengan syarat ya, kalau driver yang seperti ini kan kita bisa lihat untuk Ersun-nya nilainya kecil, jadi bisa kita supply dengan tegangan kecil. Tapi kalau untuk driver yang seperti ini, kita bisa lihat di sini Ersun-nya berapa itu, 10 kilo ya, yang menuju ke IC. Nah, ini tidak bisa kita uji dengan PCC kecil, harus disesuaikan dahulu untuk Ersun ini. Jadi bisa kita rubah Ersun ini. Apabila kita menggunakan PCC kecil ya, kita kecilkan nilainya untuk pengujian itu. Oke, begitu saja ya untuk sharing hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Begitu saja yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.